kehendak Tuhan. Di tangan kiri Tuhan ada pergumulan, tapi di tangan kanan Tuhan, Tuhan kasih kemenangan. Yesaya 45 ayat 9 berkata bahwa celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Tuhan punya hak kedaulatan penuh atas diri kita. Tuhan mau bentuk kita seperti apapun, janganlah berbantah. Kekasih Tuhan, dalam cerita Alkitab ada banyak nabi-nabi yang tanda kutip dulunya hidup jauh dari Tuhan. Ada Nabi Nuh, itu pemabuk. Rahab itu pelacur. Perempuan Samaria itu kan dia suka bercerai. Paulus itu pembunuh. Beta sampai uraikan karena yang di sini ini lebih senior dari beta. Kekasih Tuhan, mereka ini adalah contoh orang-orang yang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Proses mereka sangat berat, tetapi di saat mereka mendengar suara Tuhan, mereka tidak mengeraskan hati, tapi mereka rela memberikan diri mereka kepada Tuhan untuk ada dalam hadirat Tuhan. Apa yang mereka dapatkan? Hidup mereka diberkati, hidup mereka berubah secara total, dan Tuhan memakai mereka untuk pekerjaan yang mulia. Kekasih Tuhan, kau tahu bahwa dari mereka ini banyak orang yang bertobat, banyak orang yang datang kepada Tuhan. Nah, nabi-nabi ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Kita pun diri ini, kau tahu kenal Tuhan, kau pun diri ini harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kekasih Tuhan, untuk menjadi bejana yang berharga, ada harga yang harus kau bayar. Ada proses yang harus kita jalani. Proses itu memang sakit. Sebagai manusia, secara daging kita tidak tahan dan tidak sanggup. Terkadang ada yang gagal di tengah jalan. Misalnya yang potong dengan cerita orang, ada yang bunuh diri, minum racun, mati. Karena ada masalah, dia stres, dia tidak datang kepada Tuhan. Karena itu kita harus memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Jangan sekali-kali memberontak kepada Tuhan, karena jika kita semakin memberontak, maka semakin panjang dan lama proses yang kita hadapi. Kekasih Tuhan, kita ini adalah tanah liat yang hina dan kotor. Tapi di dalam Tuhan, kita ini sangat berarti dan kita berharga. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, semata-mata hanya karena Tuhan. Alkitab berkata, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur. Mazmur 113 ayat 7. Lebih bagus di dunia ini tidak jadi sesuatu. Sedangkan kita di dalam Tuhan, kita diangkat untuk menjadi sesuatu yang berharga. Kekasih Tuhan, sebagai penjunan, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Karena itu kita harus tetap taat pada Tuhan. Tuhan sanggup membentuk kita menjadi sesuatu yang berharga. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Bisa saja tukang peruk mengerjakan tanah liat itu secara cepat dan instan, tapi kualitasnya kan kita tidak terjamin. Bisa saja dia cepat rusak, bisa saja dia tidak tahan lama. Kekasih Tuhan, cerita bangsa Israel itu mengalami proses pembentukan dari Tuhan itu selama 40 tahun lamanya. Mengapa? Karena mereka memberontak. Karena mereka suka memberontak, mereka suka bersungut-sungut, mereka suka mengeluh, dan mereka tidak taat pada kehendak Tuhan. Nah, otomatis kita tidak mau seperti itu. Kekasih Tuhan, proses itu lambat, tapi hasilnya tepat. Contohnya buah yang ini hari masa kan tidak mungkin ditanam kemarin, kan? Kekasih Tuhan, Tuhan selalu memberi harapan pada orang yang tidak menyerah, dan selalu ada mujizat bagi orang yang percaya. Janganlah takut dengan semua proses pembentukan dari Tuhan. Mazmur 37 berkata, orang benar tidak akan mungkin ditinggalkan, dan orang benar tidak akan mungkin duduk dan meminta-minta roti. Sesulit apapun, Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan dan meninggalkan kita. Tapi Tuhan sedang membentuk, memperbarui kita menurut rancangannya. Ingat saudara-saudara, kita dihancurkan untuk menjadi lebih indah. Kita dihancurkan untuk menjadi lebih baik dari kehidupan kita yang kemarin. Kekasih Tuhan, kita harus bisa dan siap untuk menghadapi segala macam tantangan di dunia ini dengan selalu beriman kepada Tuhan. Iman tidak melihat dengan mata, tapi iman mempercayai dengan hati. Kita harus memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap Tuhan, meskipun tidak dilihat secara fisik, tapi kita merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu besar, kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam jiwa, dan kita mempercayai itu di dalam hati kita. Kekasih Tuhan,
menjadi bejana yang kekasih Tuhan, kita harus bisa, kita harus mampu untuk menjalani segala proses yang Tuhan berikan. Relakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, karena semua rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan malapetaka, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Sesulit apapun, tetaplah taat kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, taati perintah Tuhan, dan tunduk pada kehendak Tuhan. Jangan berpikir bahwa beta harus jadi orang yang sempurna, tapi berpikirlah untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama. Terlebih berusahalah untuk menjadi orang yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kekasih Tuhan, setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Datang berdoa saja pada Tuhan, minta Tuhan. Kau kalau mau berdoa di Tuhan itu tidak butuh pulsa, tidak butuh uang, tidak butuh segala macam, hanya butuh waktu, butuh kerelaan hati. Kekasih Tuhan, jangan takut, setiap tantangan pasti ada kemenangan bersama Yesus. Mazmur 56 ayat 4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Orang hebat adalah orang-orang yang dibentuk dari tantangan, dari kesulitan, dari air mata. Tapi kita bersyukur di saat kita menghadapi tantangan itu ada Yesus yang membawa kita kepada kemenangan. Kita menjadi bejana yang berharga itu karena semua campur tangan Tuhan. Hidup kita diangkat dan dipakainya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, bangga sekali ya kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Kita yang hina dan kotor ini Tuhan ubah menjadi lebih berharga. Kita bangga karena Tuhan memakai kita untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan. Memang bekerja di Tuhan itu berat, tapi ada sukacita di akhir daripada itu. Kekasih Tuhan,